Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam Universitas Muhammadiyah Jember yang dirahmati Allah. Pada pagi ini tentu kita harus bersyukur pada Allah yang telah menghidupkan kembali jiwa kita, raga kita setelah beberapa saat terlelap sebagai upaya kita istirahat supaya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di dalam menjalani hidup. Karena sesungguhnya apa yang ada di diri kita itu adalah anugerah karunia-Nya. Hanya saja yang sering terjadi adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita nggak mampu untuk merasakan betapa anugerah itu sangat berharga nilainya, betapa anugerah itu sangat bermakna untuk kehidupan kita. Kemudian salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi malam mungkin ada yang terhibur dengan hadirnya Menko PMK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP yang ngajak kita bersolawat di ujung daripada tausiah beliau. Dan solawat yang beliau lakukan itu tidak ada hal yang berlebih-lebihan, jadi itu masih wajar ya. Tidak ada yang berlebih-lebihan, itu hanya ekspresi kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau kadang-kadang kalau dibaca biasa itu disebut manaqib, autobiografi. Tapi karena yang melantunkan adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, orang bertanya kepada saya, kok ada yang ngejak sholawatan? Saya bilang gak kena teko alun-alun kota Jember yang disebut bumi sholawat. Tapi paginya juga kita dihibur kehadiran Menko Polhukam yang lebih dikenal kader NU Gus Durian, tapi menyanyi Sang Surya. Itu yang kemudian kita ambil hikmah bahwa sudah saatnya tidak mempersoalkan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Sing Muhammadiyah melantunkan lagu gaya NU, sing NU melantunkan lagu substansi Muhammadiyah. Ya. Subhanallah. Ya. Tetapi yang terpenting bukanlah sebuah
pertemuan yang kemudian hampa dari makna. Bayang Matahlan itu mengajarkan ngaji bukan hanya untuk pinter diri sendiri, ngaji bukan hanya untuk paham dan ngerti mengenai nilai-nilai yang kemudian menjadi barang yang sakral dan suci di jiwa, di hati, tanpa terekspresi dalam aksi, dalam sikap laku sehari-hari. Maka kebahagiaan itu kita lanjut dengan ikhtiar kita istiqomah di jalan bermuhammadiyah yang benar. Sehingga pesan beliau itulah yang sangat mendasar. Jadi Muhammadiyah itu pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Karena pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, kita punya nilai dasar, prinsip-prinsip yang harus kita wujudkan sebagaimana tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dan dipercontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antara prinsip itu, kita hidup ini tidak bisa, tidak labudda, harus bergumul dan bergaul dengan sesama manusia. Di mana setiap manusia itu punya hak untuk dipenuhi oleh kita. Jadi semua manusia itu ketika sudah bergumul, maka ada hak yang harus dipenuhi, yang harus diberikan, ya. Hak yang terkait dengan ketuhanan, hak yang terkait dengan kemanusiaan, dan hak yang terkait dengan kesemestaan. Jadi ada 3 hak yang paling utama yang itu harus dirawat supaya kehidupan ini memberikan suasana yang aman, nyaman, damai, tertib, rukun, makmur, sejahtera lahir dan batin. Untuk itu pagi ini saya juga tidak bisa lebih dari jam 5 karena diminta sama Kencong, masjid kita yang dulu sering jamaahnya itu sedikit, akhirnya diuserkin sama orang lain. Ya mukanya ini tadi 3 shop, alhamdulillah. Kalau hanya 1 shop, apalagi cuman setengah shop, jadinya shop nyosop. Padahal masjid itu pusat, ya, pusat kekuatan kita. Ya. Itu mungkin nggak ada tanya jawab ya, mungkin nggak ada tanya jawab. Dan tadi Pak Soleh saya tanya, sholat nanti nih Mas, iya ngetutno sampean nih jadi. Enggak, saya khawatir kalau di mana Pak Soleh tadi, Masjid Al Hidayah di sana itu kan juga dekat dengan dalam jenengan. Soalnya saya pernah dengar ono masjid kemudian sholat Jumat itu diganti sholat zuhur ya. Gara-gara gak ono sing gelem ngadeg dadi khotib. Ini kan saya bilang bukan kemajuan tapi kemelorotan. Tidak hanya kemunduran, kemelorotan. Nek mundur saya kena diukur langkai, tapi nek melorot itu wis. Nah, ya piye maneh. Yang penting saya ingatkan jangan diulang lah yang gitu itu. Kita ini sudah berusaha bagaimana memberikan pelayanan ke umat itu menyenangkan, membahagiakan. Nah, di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Bani Israel sing terkenal ngeyel ngengkel tur bikin kisruh mulai biyen sampai saiki ya kan? Itu di ayat yang ke-26 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atidal qurba haqqah wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdira.
Wa'ati, dan berikanlah, datangkanlah, wahai Muhammad, wa'ati, dan berikanlah olehmu dal qurba, kepada yang memiliki hubungan dekat, hubungan kekeluargaan, kerabat. Kerabat itu bahasa Arab dari kata kurba, koroba, ya. Manusia mendekat kepada Allah namanya taqarrub, ya. Manusia mendekat kepada Allah namanya taqarrub. Manusia mendekat kepada manusia namanya kudal kurba, ya. Dal kurba. Jadi Allah itu perintahkan kita, setelah kita mampu membengkai hidup kita itu dekat dengannya, jangan lupa kamu harus juga ingat ada orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kamu, ya. Hubungan dekat ini maksudnya ada silsilah nasabiyahnya itu masih nek cara medhot ning-ning. Cak ning medhot ki ning-ning. Ya, apa ning-ning? Apa neng-neng. Ya, ya itulah basa Lamungane ning-ning. Jadi isih ana satare tanan. Masih ada hubungan famili, kerabat, keluarga. Nah, Gusti Allah itu ngelingke wa'ati dzal qurba, dan berikan, datangkan olehmu kepada yang punya hubungan dekat, yang masih ada hubungan kekerabatan, keluarga, famili. Datangkan, berikan apa yang harus diberikan? Haqqahu, haknya. Haknya. Hak itu apa sih? Sesuatu yang mesti diterima, sesuatu yang mesti dirasakan, ya. Ai minal birri wasilati. Hak ini yang paling utama adalah wujud kebaikan. Hak kerabat itu adalah diperlakukan baik, dipergauli, diajak bergaul dengan baik. Nah, ini albir jelasannya tuh nanti, ya. Albir itu diantaranya lantanal birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi orang belum bisa memberikan kebaikan kepada sesama kalau dia belum bisa memberikan belanja, ya, dari apa yang ia sedang tuhibun, kalian senangi. Maka konsep dasar di dalam kekerabatan itu, kalau dimulai dari suami istri, kemudian anak, orang tua, kemudian saudara, dan seterusnya, maka albir itu menjelma seperti yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa belum beriman benar orang itu dengan hari akhir, dengan Allah, kalau belum bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai pada dirinya sendiri. Subhanallah. Kalau kita mencari ajaran atau doktrin, apakah doktrin kemanusiaan hasil cipta karsa karya manusia, atau doktrin-doktrin yang menyandarkan filosofinya itu kepada wahyu, ajaran Tuhan, ajaran agama. Mencari yang selembut ini, ya, selembut ini,
di mana memperlakukan saudara itu seperti memperlakukan diri sendiri. Bagaimana memperlakukan kerabat itu seperti memperlakukan diri sendiri, sebagai jaminan bahwa iman tidaknya pelakunya. Golek ini ngajaran ngono piye kangelan. Makanya bersyukurlah kita menjadi seorang muslim, diikat ya dengan satu prinsip bahwa hak kekerabatan itu yang pertama adalah albir, kebaktian, kebajikan, perlakuan-perlakuan yang baik yang diekspresikan dengan penuh kecintaan. Jadi jenengan punya hubungan kekerabatan, kedekatan tadi itu harus sampai muncul seperti ini. Wasilati, dan yang kedua selalu disambung, selalu dihubungkan ya. Tidak ada tafrik, tidak ada jiwa-jiwa berpecah. Yang biasanya tafrik itu diselimuti oleh kebencian dan permusuhan. Hidup berkerabat itu tidak kompetitif yang saling menegasikan, yang saling melenyapkan, tetapi saling berta'awun. Kompetisinya itu ada ta'awuniyah ya, kebersamaan, melengkapi kelemahan, kekurangan dengan kelebihan dan keunggulan yang dipunyai ya. Maka silah, ikatan-ikatan kerabat itu perlu untuk kita perkokoh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi saya sering menemukan bahwa kenapa kita itu kesannya lambat dan lamban di dalam kita mempengaruhi proses perubahan di sekitar kita. Ya karena jiwa bir wasilah itu belum menjadi karakter utama kita. Jiwa selalu ingin memberi yang terbaik kepada kerabat, kepada siapapun yang berdekatan dengan kita, sehingga dia merasakan enak yo duwe konco, enak yo duwe dulur, enak yo yang tergabung di Persyarikatan Muhammadiyah itu. Kenapa? Orangnya welas asih, orangnya orientasinya ada kebaikan-kebaikan yang disebarkan. Ya. Yo nek umpamane gak iso ngowahi bantuan finansial, bantuan material, yo ngowahi bantuan support spiritual. Tak dungakno yo mudah-mudahan jenengan diberikan kecukupan, jenengan tujuannya, cita-citanya diberikan kemudahan mewujudkan. Loh, doa-doa itu bagian daripada membangun albir wasilah, membangun kebajikan dan persahabatan, persaudaraan tadi itu. Wis medit omongane gak enak. Nah, mending loman omongane enak. Ya. Jadi manusia itu memang ya zoluman jahulanya itu yang kadang-kala terjadi akibat dia tidak paham posisi dirinya saat ini dan tidak bisa mengerti perubahan dari waktu ke waktu. Ngapunten nggih. Saya ini kadang-kala kalau berjalan mikir ya, yang saya pikir gini, aku ki tambah suwe mesti tambah nama betul apa? Tambah tua ya. Aku ki suwe-suwe kan tambah tua. Nek tambah tua iku artine aku kudu duwe anak-anak muda yang memang itu harus bisa meneruskan apa yang ada di saya. Dan bagaimana cara mereka bisa meneruskan? Kapan kau bercerita? Kapan kau memberikan kata-kata? Kapan kau memberikan percontohan sikap laku? Kadang-kadang enggak kesampaian gitu ya. Awak dhewe kan duwe anak, saiki wis padha duwe putu misalkan. Kecuali sing durung duwe ya. Durung duwe putu sampean ya? Belum ya? Nikah? Sudah. Anak punya? Oh. Oh iya, aku sing diundang. Lali. Perlu dipindoni, Mas. Nek sunat aja dipindoni, nek akikah oleh.
dipindoni. Maksudnya nek lahir maneh aku diundang maneh ben eling. Nah, jadi hak daripada famili kita itu ada albir wasilah. Maka Rasulullah itu sampai mewanti-wanti cepatnya azab akan diberikan oleh Allah, tidak hanya menunggu nanti ketika orang sudah mati, orang sudah di alam barzakh dan seterusnya, tapi di dunia ini akan bisa ia rasakan adalah qati'ur rahim, orang yang memutus kasih sayang, orang yang mengabaikan as-silah, menyambung hubungan, ya. Aja dumeh saiki wis dadi wong, ya akhire lali nek biyen nate gak dadi wong. Ya guru besar, sadurunge guru besar itu guru kecil nggih, guru sedang. Ya. Sadurunge dadi ketua PDM ngene iki biyen niku ya tukang ngarit, angon wedhus. Ya. Mosok gak eling ngono kae. Golek tebon digawe kayu ngene. Ya, golek semumpring apa ya? Ane pring iku. Gawe ya. Ya sudah, orang itu kalau menengok ke belakang, mensupport dirinya menjadi bagus ketika digunakan untuk melompat ke depan. Tandur nafsu ma qadamat lihat gitu. Tidak hanya kepada kerabatmu bersikap seperti itu, tetapi wal miskina, dan kepada mereka yang ditimpa dengan kemiskinan. Kata al-fakru ayakuna kufron, wong miskin itu sensitif. Maka kalau bupati kita itu inginnya dengan maras jembernya itu, ya, itu kan bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan. Dadi wong miskin itu gak ono sing ngarani enak, gak ono. Kejaba wong miskin yang kaya keimanannya, kuat keimanannya. Tadi ini sepanjang saya kaya awak-awak dhewe ngene iki ditakdir dadi wong miskin, rasanya urip ora enak. Tapi orang-orang tertentu dengan keimanan yang istimewa di hadapan Allah, justru kemiskinan itu bisa dinikmati. Nah, kenapa? Karena dia yakin wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Gak kira gak nek aku mati gara-gara gak oleh pangan. Ya. Kenapa? Toh rizkinya itu sudah Allah siapkan. Ya. Loh iki. Lagi ngomong rezeki ya wis kododoan wis nggawa sajen dikira. Makasih. Oh, dikira tau dinan aku. Oh iya. Oh GR Pak Gusno. Ora disilahkan didekek kono tok iku. Kok wis rumangsane iku. Pakai al-adam muhakama aja wis. Nah itu Pak. Kalau gini nih tidak disilakan kan saya nggak ngerti untuk siapa ini. Gitu ya. Tapi saya pakai al-adah muhakama. Biasanya nih ono ngene iki dekek kene iki ya kanggo sing ngomong. Asik gak ngomong kayak tengah kowe. Oke. Termasuk kepada orang miskin, kadal fakru ayakuna kufron, kefakiran, kemelaratan. Itu kalau dibiarkan, belenggu penderitaan, itu meniviskan dan melenyapkan keyakinan kita. Ya. Jadi penting. Makanya kemarin ada permintaan FGD ya di Unmus ini bicara mengenai diseminasi inovasi hasil pembelajaran, di bagaimana supaya kita hanya tidak jadi yang tahu berilmu tetapi berketerampilan, ya, utamanya dalam kewirausahaan. Bagaimana kita punya spirit sebagai usahawan, ya, usahawan itu bukan yang usaha tangi awan. Ya, jadi orang yang bersungguh-sungguh untuk mencurahkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk mengatasi masalah-masalah
ya, yang bisa mengganggu disfungsi peran daripada dirinya di tengah masyarakat. Ya apa wong melarat itu paling dikongkon donga. Gampang kan ngono. Kalau ada sistem sosial kemudian ingin membangun sebuah peradaban, posisi miskin itu posisi yang sangat rentan. Ya. Karena itu seringkali kemelaratan itu menjadi pemicu orang terjatuh di dalam kekufuran. Nah, karenanya kepada orang-orang miskin kita itu diperintah berikan haknya orang miskin. Ketika orang miskin itu meminta kepadamu, maka janganlah kamu apa istilahnya tanhar, jangan kau abaikan, ya. Jangan kamu abaikan. Ketika orang miskin minta kepadamu, ketika orang miskin tidak minta kepadamu, sama kedudukannya dengan dia minta kepadamu. Karena di dalam harta yang kau punya ada hakun maklum lisail au mahrum. Ada haknya orang baik diminta atau tidak diminta. Nah, ini yang barangkali gerakan filantropi, kedermawanan itu harus kita bangkitkan di dalam diri kita. Jangan merasa orang yang tidak tercukupi kebutuhannya oleh Tuhannya, lalu menggenggam rizki itu dengan sangat bakhil dan pelit untuk dirinya sendiri aja. Dia tidak tidak bisa menabung, ya, tidak bisa investasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk sedekah jariyah, ya. Orang yang paling miskin adalah orang yang mendapatkan kecukupan rezeki tapi tidak bisa berbagi, ya. Makanya diperintah berikan hak daripada orang miskin. Yang kedua, hak orang miskin itu tidak boleh untuk diciderai kehormatannya, ya. Biasanya uang kuning kelas sosialnya itu diklasifikasi, dikelompokkan, ya. Lalu ada pembedaan perlakuan, yaitu kekeliruan di dalam membangun relasi kemanusiaan. Miskin itu realita, ya. Bahkan menurut studi ekonomi tahun 2023 itu tahun resesi. Resesi itu apa ya? Pokoknya ketidakberdayaan daripada potensi-potensi krisis utamanya di sektor ekonomi dan pangan, ketahanan pangan. Maka sekarang ini saatnya, kalau dulu zaman Nabi Yusuf itu ada namanya lumbung gandum, ya kan? Nah, sekarang ini mestinya kita juga harus melakukan itu. Karena apa yang terjadi di belahan bumi, arogansi Rusia dan Eropa katakan itu ya, Amerika yang saling memblokade sirkulasi atau distribusi kebutuhan masing-masing, itu semakin memperumit kompleksitas kesulitan yang akan dihadapi. Jadi makanya kemandirian harus ditumbuh kembangkan. Saya tadi malam itu bayangkan sesuai random yang ada itu kan launching Bank Ziska. Jadi bank zakat, infak dan sedekah. Bagaimana kita punya di Lazismu konsep itu dan sudah dikembangkan dan bisa untuk dijadikan sebagai pilar pemberdayaan ekonomi bagi kaum du'afa dan kaum fuqara masakin. Jadi fakir miskin dipelihara itu artinya bukan
bukan diberi diberi bantuan-bantuan saja, tidak, tetapi diberdayakan potensinya sehingga jiwa miskinnya itu hapus walaupun kondisi kehidupan materialnya itu masih belum hilang. Rohaninya dibangun, spiritnya diperkuat, lalu muncul semangat sebagai orang kaya. Semangat orang kaya, bukan miskin semangat orang kaya akhirnya utangnya di mana-mana, bukan itu. Ya. Tetapi semangat untuk bisa berdaya guna dan berdaya saing tadi itu kemudian tumbuh. Sing susah itu wis miskin, kemudian memperlemah diri, menjadikan kemiskinannya sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal Allah ciptakan dirinya dengan penuh kesempurnaan. Ada keunggulan dalam diri manusia itu. Maka berikan hak orang-orang miskin tadi itu dengan cara yang tepat. Kehormatannya jangan sampai dilukai. Ada pepatah orang Madura itu, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Terbalik ya. Daripada putih tulang lebih baik putih mata. Ngono Pak ya. Ya. Timbangannya aku dinyek, alih becik aku mati. Ngono lho Pak. Iku lho, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Wis mbok sampean sing Madura sing. Aku mau krungu-krungu ngono ki ya. Wabna sabili, dan kepada orang di jalan. Mohon maaf, Islam ini luar biasa. Berikanlah haknya orang-orang yang ada di jalan itu. Jadi orang di jalan itu punya hak kenyamanan dan keselamatan. Bagaimana orang berjalan itu menjadi nyaman, orang berjalan itu selamat sampai di tujuan. Waqsid fi masyika waqdud min sautika. Kalau berjalan hendaklah tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Di jalur cepat jangan melambat, di jalur lambat jangan mempercepat. Ini ada tulisan jalur kanan untuk mendahului, ya aja digenggemi dhewe. Begitu jalur kanan temo cantai. Biasanya truk-truk iki biasanya. Jalur kanan itu tenang. Padahal tulisannya misalnya jalur kanan hanya untuk mendahului. Nek wis bali omane nang jalur yang ada itu. Etika di dalam perjalanan wis ditata karo Gusti Allah. Haknya orang berjalan itu ada nyaman dan aman. Makanya termasuk bagian iman yang kelihatannya sepele itu ada tumatil ada anitorik, menghilangkan yang bisa menyakitkan ya, dari jalan itu. Ya, nembian diterjemahno ambil duri dari jalan. Nembian terjemahno gitu. Ya, tapi saiki kan wite gak ono kok rine enek. Ya, tetapi esensinya ada itu yang menyakitkan. Sampeyan itu dalan enak-enak, sama kayak gundukan-gundukan. Jenenge apa? Polisi tidur, turune polisi. Iku iso ganggu. Aja diwalik ngono, Pak. Polisi tidur, tidure polisi ora. Jadi itu bagian sampean gawe ngono kuwi. Niate sampean kan ben orang enggak banter. Karepe sampean bener. Tapi cara itu tidak mengedukasi. Justru sampean itu membuat sesuatu yang buruk, lebih buruk kira-kira dari yang ngebut tadi itu. Saya ingat ketika di sini dibikin gundukan agak besar. Pagi gini saya ingatkan ke bapaknya, masa di tengah perkampungan kota, itu jalan di aspal, setelah itu dibikin gundukan. Kayaknya ini patut ketika mental kita ada di Baduy ya, di desa kono kae. Pak, itu ada yang khawatir ada kecelakaan di situ, Pak.
Loh, wong khawatir kok malah gawe dalan ngene. Alhamdulillah, Pak. Besoknya itu 2 becak tiba ning kono. Becak dilawan. Langsung dicekok lenggis. Begitu hari ketiga saya lewat, sudah enggak ada gundukannya. Saya tanya, "Gimana? Apa yang saya sampaikan?" "Nggih, Pak, leres ternyata." Jadi begitu selesai ini tukang becak malah tiba. Oh, namanya tukang becak tiba, jangan dilawan. Langsung aja pakai lenggis itu. Dijogarin lagi itu. Nah, saya bilang, ya makanya kalau terkait dengan sikap mental, ya perubahannya harus sikap mental, bukan kemudian dihalau seperti itu. Ya. Memang kaidahnya darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Jadi menolak peluang madharat atau bahaya itu didahulukan dari obsesi mengambil manfaat. Ya. Itu memang kaidahnya begitu. Tapi sudahkah dilakukan studi gitu loh ya. Kalau tak ginikan itu dengan lambat. Wong enggak, justru ono gundukan yang arek nom-noman malah seneng. Begitu no gundukan digas, weng, gluk. Jadi apa? Cocok kena gawe cross. Ya kena gawe iki lho, tambah sampean nyupot mental-mental yang rusak. Nah, itu mentalnya yang memang perlu diluruskan kok, bukan jalannya. Padha kalau jenengan tambah tuwek ning kula, mlakune kok dingklang. Iku dudu mergo dalane, tapi mergo sikile sing pengkor. Ya toh, asam urate akeh pisan, kolesterol tinggi. Itu problemnya. Gitu loh. Jadi kalau itu kaitannya dengan sikap mental, ya sikap mental. Nah, di jalan itu hak yang berikutnya, orang di jalan dapat pertolongan lah. Jadi kalau ada kecelakaan, ojo ngene, salah dhewe kadek numpak sepeda motor. Nanti kecelakaan. Bukan, dia punya hak. Kalau dia kecelakaan dapat pertolongan. Ini cara negara ini oleh apa itu? Oleh santunan kecelakaan ini apa jenenge apa? Jasa Raharja. Coba oleh Jasa Raharja. Ya. Kalau di kita dapat pertolongan. Saya kaget kemarin itu ketika jalan santai. Jalan santai kita sudah pakai 1/3 dari kebiasaannya. Yang 2/3 tidak kita lakukan. Karena kita hanya ingin bergembira saja. Tidak susah-susah. Ya toh? Wong iku ben ono alasan sing iso diterima akal budaya, di mana kalau ada hadiah itu kemudian diundi, ya toh? Ya, supaya punya peluang yang sama, ayo melaku bareng itu. Loh, saya keliling lihat UKM yang lagi proses transaksi, saya seneng. Kenapa? Karena memang di situ nampak sekali Muhammadiyah itu orang berduit. Muhammadiyah itu orang berduit, tidak mengalami krisis. Kenapa? UKM itu jam 10 itu saya nemui dua UKM yang sudah kukut barang dagangannya itu habis, dan dia dengan melus dodo merasa alhamdulillah Pak, baru ini Pak saya ikut kegiatan pameran. Dia nganggap pameran Pak, pameran jam segini sudah habis, sehingga saya tadi minta untuk dikirimi lagi, dibuatkan lagi oleh keluarga karena acaranya kan sampai nanti malam Pak. Alhamdulillah. Sumeneng sumringah, gitu. Luar biasa. Loh, mari ketemu sing iku mlaku mojo, masya Allah. Wong lemu Pak geblak. Iki ne muntuk wisan. Langsung tak belno nanggone ketua yang bidang kesehatan. Alhamdulillah, teman-teman sigap. Begitu saya bel, tidak nganti 5 menit sudah datang. Dan subhanallah, diangkut Pak orang 4. Ya karena gemuk ya. Sampai di ambulans saya suruh cek, langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat tetapi yang secara akal bisa menangani ini. Ya. Kok terdekat pas sampean
gak iso nangani iki. Yakin tangani ini mugo nanti sampean. Alhamdulillah. Informasi terakhir saya tanya kepada ada santri saya yang ngikutin itu, Pak, ternyata memang dia punya epilepsi. Jadi kalau agak tertekan pikirannya, kemudian agak payah, maka terjadilah seperti ini. Oh, makanya anaknya kok biasa saja, tahu gini-gini kok nggak segusar kalau memang belum pernah terjadi. Ya, epilepsi. Tapi saya melihat bagaimana teman itu sigap. Ini memberi pertolongan gitu loh. Ini yang saya ingin maksudkan, bahwa nek ana wong ning dalan terus kejet-kejet, aja malah disyuting. Di selfie ae gitu. Aja ditolong. Nah, yang terakhir walat sesuai Ibnu Sabil tadi, yang terakhir wala tubadir tabdira, dan jangan kamu Muhammad berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta yang kamu punya. Jangan dihambur-hamburkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Kanjeng Nabi nikah kali Khadijah niku lak sugih-sugih bojo lah. Bu, kok macak kesirep sampean Bu? Aku ngomong Khadijah. Macak ra krungu besan. Disapa orang jawab. Apa wong dibalik tirai aku pun tahu kok. Ya, nah, Nabi nikah kali Khadijah. Khadijah ini lak sugih-sugih wong, bangsawan yang kaya misalnya. Ya, seluruh kekayaannya itu habis digunakan untuk dakwah perjuangan Kanjeng Nabi. Ya, entek. Padahal ayat iki ngomong wala tubadir tabdira. Muhammad, ojo ngambur-ngamburno dunya. Jangan menghambur-hamburkan harta. Berarti apa? Di dalam berbelanja itu sakmadya itu apa? Sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Jangan kamu macak hidup mewah di tengah kerumunan masyarakat miskin. Sampai diutang, utang rasa nanggone kanca. Ya. Mulane gak iso ngekeki, ya aja diketok-ketokne. Ya. Jadi jangan ibdar. Allah siapkan sumber daya alam ini untuk kemakmuran dengan jangka waktu ilahinin, dengan jangka waktu tertentu. Ojo mau peksa dijukuk kabeh dino iki. Ngono lho. Tapi bertahap. Eksplorasinya itu jangan dijukuk kabeh saiki mau juk kabeh. Akhirnya semua sumber daya alam dijukuk wabeh digawene panggenan meledak. Gas alam beno ning kono jukuk sithik-sithik sesuai kebutuhanmu. Ora dijukuk kabeh dhisik gawekno panggenan padahal Gusti Allah iku wis nyimpen nang kono kuwi ben aman. Ben aman. Tokno sithik saking kesusune ben akeh dibor kabeh. Akhirnya sing metu duduk gas alami, tapi lumpure lho. Nek ngono ku lagi krasa. Dikeruki terus ana nggone sila kono kae. Buarang banjir, udane deres banjire nggawa material lagi krasa. Padahal wis ilingi wala tubadzir. Jadi mubazir itu tidak maknanya hanya makan 2 piring, mestinya cukup 1 piring, gitu. Belanja 2.000 mestinya cukup 1.000, tidak hanya itu. Alam yang disiapkan oleh Allah ini pun harus dikelola dengan tepat guna. Jangan sampai mengakibatkan kerusakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat 24 dari surah Al-Isra mudah-mudahan menambah semangat kita
untuk hadir di muka bumi sebagai khalifah ini, kita berbagi makna, kita berbagi arti di dalam sikap laku kita, punya nilai yang bisa dirasakan oleh manusia yang hidup berdampingan dengan kita maupun alam semesta di mana kita tinggal di dalamnya. Wak painten ngemplok jendela, cekap semanten piatur kula. Nah, itu pantun sing paling kuno itu. Nek pantun sing kusno gak ngono. Ada lagi. Apa yo muat ngemplok jendela. Kurang lebihnya mohon maaf. Adzan wa yakum nasrun. Saya tidak berkata jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.